Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, fala hawla wala quwwata illa billah. Sahabat Wisnu Media, tiba saatnya kita pelajaran wasoya, pelajaran yang ke-6. Fi adabi thalabil ilm asy-syarif. Menerangkan adab-adab atau tata krama dalam mencari ilmu yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, aqbil ala talabil ilmi bijiddin wa nasyatin. Syekh Syakir menasihati kepada kita semua dalam mencari ilmu ini kita bijiddin wa nasyatin, dengan sungguh-sungguh dan semangat, serius. Jadi ilmu itu dicari dengan sungguh-sungguh dan dengan serius. Karena sesungguhnya thalabul ilm, mencari ilmu itu juga adalah bagian daripada ibadah. Thalabul ilmi adalah bagian daripada ibadah. Dan kita nek donya niki didasarkan Allah hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita wonten donya niki hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Dan di antara ibadah-ibadah itu salah satunya adalah mencari ilmu. Dan mencari ilmu ini, thalabul ilmi ini adalah ibadah yang luar biasa. Dikatakan mencari ilmu sa'ah khairun min alfi rokaatin tatawuan, lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Ini ibadah yang luar biasa, mencari ilmu ini. Jadi kita kerjakan dengan jiddin wa nasyatin, dengan sungguh-sungguh dan semangat. Ini ibadah sebagai bekal kita, celengan kita yang nanti bisa kita petik, kita bisa ambil berkahnya di hari akhirat nanti. Masya Allah. Wahrush ala waktika ay yadhhaba minhu syai'un la tangtafi'u fihi bimas'alatin tastafiduha. Dan berusahalah untuk menjaga waktu ini. Menjaga waktu, jangan sampai waktu itu terbuang sia-sia. Waktu tidak ada manfaatnya sehingga kita kehilangan faedah-faedah ilmu-ilmu yang harusnya kita dapat. Setiap waktu itu bagi pelajar, bagi seorang thalabil ilmi adalah seharusnya sebagai pemasukan penambahan ilmu. Jangan sia-siakan waktu sehingga kita kehilangan ilmu-ilmu, kehilangan faedah-faedah yang seharusnya bisa bertambah dengan kita menghargai waktu. Masya Allah. Ya bunayya, tu'ali durusaka al-muqarrarata 'alaika mutala'atan jayidan qabla istima'iha min al-ustadzi fi majlis darsi. Dan ketika kita itu sebelum belajar, sebelum kita menghadap guru, sebelum kita mendengarkan dawuh-dawuh dari guru, maka kita diperintahkan ini untuk mutola'ah. Jadi mutola'ah pelajaran yang akan diajarkan besok. Durusaka al-muqarrarata 'alaika. Jadi seumpama besok itu pelajarannya bab 5. Maka malamnya ini sebelum pelajaran diajarkan guru itu kita mutola'ah disik, delok disik, kita pelajari dulu sebelum kita mutola'ah. Nah, ini ternyata ini resepnya Gus Bahak. Ketika Gus Bahak di suatu pengajiannya, beliau ditanya oleh salah seorang kiai, bagaimana resepnya Gus Bahak ini menjadi orang yang cerdas. Ternyata beliau resepnya ya ini, di wasoya ini.
beliau itu sebelum mengaji kepada Mbah Mun Zubair, sebelum mengaji kepada beliau, maka sebelumnya itu kitab yang akan dibaca, pelajaran yang akan disampaikan itu dipelajari dulu, dibaca dulu, dipelajari dulu. I'rabnya dipelajari dulu, dibaca dulu, dan nanti dicocokkan dengan yang akan disampaikan oleh Mbah Mun. Sehingga itu caranya. Itu ternyata di Wasoya ini, dalilnya di Wasoya ini. Jadi sebelum kita belajar kepada guru, kita mutolaah dulu. Nanti kita tinggal mencocokkan apa yang kita pelajari cocok dengan yang diterangkan oleh guru. Masya Allah. Ini efeknya luar biasa. Ini lebih menancap dalam hati, lebih termemori, lebih kuat. Bila kita mutolaah dulu, kemudian kita mendengarkan istima' dari ustadz kita. Masya Allah. Wa idza skala 'alaika amru fi mas'alatin minal masail fala tastankif min arbiha ala ahad ikhwanika litashtarika ma'u fi fahmiha. Dan apabila kita itu muskil atau janggal atau kurang jelas terhadap suatu masalah dalam masalah ilmu ini, maka janganlah engkau gengsi, janganlah engkau merasa hina bila engkau bertanya kepada teman. Rasa gengsi-gengsinan, gak iso omong gak iso, gung paham omong, gung paham tekok kancane litashtarika ma'u fi fahmiha, supaya ya kita saling mencocokkan kepada teman, saling memberi masukan sehingga sama-sama paham. Jangan gengsi bertanya kepada teman. Wala tantakil min mas'alatin ila ukhra qabla fahmil ula fahman jayidan. Dan janganlah kita itu berpindah kepada masalah yang lain, berpindah kepada bab yang lain sebelum bab yang pertama itu kita faham jayidan. Sebelum kita yang pertama faham secara jayid, secara apik, jangan sampai berpindah kepada bab yang lain. Artinya setiap bab itu kita pelajari, kita pahami dengan detail, dengan seksama, dengan sampai paham. Di sini dikatakan faham jayidan, fahman jayidan, paham yang baik, paham yang jayid. Baru setelah paham secara jayidan ini kita memasuki berpindah kepada bab berikutnya. Karena apa? Kalau ini saja belum paham, nanti pindah lagi, nanti semuanya nggak paham, semuanya ngerambiang. Maka di sini didawuhkan ilmu itu dipahamkan dulu, baru setelah paham berpindah kepada bab selanjutnya. Wa idza ajlasaka al-ustadzu fi makanika alladhi ayyanahu laka min ad-durus fala tajlis fi ghairihi. Dan apabila guru kita itu menentukan tempat duduk kita, maka kita harus duduk ya di tempat itu. Jangan sampai kita duduk di tempat yang tidak diajarkan oleh Pak Guru. Ketika ustadz kita, kiai kita, mustahik kita, guru kita menentukan lungguh munek gini, maka jangan berpindah dari tempat yang diajarkan oleh guru kita. Wa idza ta'adda 'alaika ahad ikhwanika bil julus fi fala tunazihu wa tushamidhu. Dan apabila konco kita itu ngerebut tempat duduk kita, tempat duduk yang kita sudah dipasrah, sudah ditentukan oleh Pak Guru tadi, direbut oleh konco kita, maka fala tunazihu, maka janganlah engkau bertengkar. Janganlah engkau bertengkar dan janganlah engkau mencacinya. Maka warfa' al-amra ila ustadzika hatta yuqimau wa yujlisaka fi makanikal muayyan. Maka sebaiknya dilaporkan saja kepada Pak Guru, pada ustadz. Kepada ustadz dilaporkan sehingga Pak Ustadz menjelaskan, sehingga kita bisa duduk sesuai dengan anjuran Pak Ustadz tadi. Jadi gak usah geger dilapor nih Pak Guru mawon, gak satu karan. Ya bunayya,
idza syara'al ustadu fi qira'ati darsi fala tatasyaghal anhu bil hadisi wala bil munaqashati ma ikhwanika. Dan apabila guru kita, ustadz kita sedang menerangkan, sedang menjelaskan pelajaran, maka fala tatasyahul, maka janganlah kita sibuk berbicara jagongan koyah karo kancane. Koyah karo kancane, debat karo kancane, engkel-engkelan karo kancane. Jangan sibuk dengan pembicaraan yang tidak ada manfaatnya ketika kita diajar oleh guru kita. Ya Allah. Wa asghi ila ma yaqul ustad isho antaman. Dan wa asghi itu nengkleng nih ya. Perhatikan dengan seksama, perhatikan dengan serius, perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang didawuhkan oleh ustad. Isho antaman. Nengkleng yang sempurna, memperhatikan yang sempurna, mendengarkan yang sempurna. Masya Allah. Wa iyyaka an tashghala fikrahu bi syai'in akhar minal hawajis an-nafsiyyati athna ad-darsi. Dan kita jaga pikiran kita, hati kita jaga, jangan sampai ngerentek mikir hawa-hawa nafsu, mikir lain-lain di tengah kita belajar. Kita fokus kepada pelajaran yang diajarkan. Jangan rambiang mikir ngarit, mikir sawah, mikir roh. Wa idza skalat alaika mas'alatun ba'da takririha fatlub min ustad bil adab wal kamali adataha. Dan apabila guru menerangkan dan kita iskal, kita belum paham, kita agak mudeng, maka fatlub min ustad, maka ya bertanyalah pada guru dengan toto kromo, dengan adab, supaya guru menerangkan kembali, menjelaskan kembali. Wa iyyaka an tarfa'a sautaka ala ustadzika aw tunazi'u idza a'rada 'alaika wa lam yaltafit ila qawlik. Dan takutlah engkau, jangan sampai engkau mengangkat suaramu ketika engkau bertanya, sedangkan gurumu itu beliau tidak ngereken. Beliau mengo dari kamu, tidak memperhatikan kamu bertanya, kita bertanya, dan Pak Guru sedang tidak fokus, tidak mendengarkan pertanyaan kita, dan tidak mendengarkan, tidak noleh kepada kita. Maka jangan sampai kita meninggikan suara kita atau protes, maksudnya Allah, jangan sampai. Na'udzubillah ini. Semoga kita semua menjadi pencari ilmu yang istiqomah, yang jiddun wa nasyidun, sungguh-sungguh dan semangat, sehingga dapat ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.